Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, akan Ibu absen dulu untuk kelas 3. Apakah hari ini teman kalian masuk semua? Masuk. Alhamdulillah. Untuk kelas 4, apakah hari ini juga masuk semua? Masuk. Wah, terima kasih. Coba sekarang berdiri semua. Marilah kita melakukan tepuk semangat supaya lebih semangat dalam belajar. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Terima kasih anak. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anakku, mungkin kalian hari ini bertanya-tanya kenapa kok kelas 4 digabung dengan kelas 3? Ya, karena hari ini Bapak Guru kelas 4 tidak bisa hadir karena ada kegiatan. Ya, jadi kelas 4 dijadikan satu ruangan dengan kelas 3. Kemudian untuk kelas 3 hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Yaitu tema berapa anak-anak? Tema 5 tentang cuaca. Dengan tujuan pembelajaran, ya, siswa dapat mengetahui tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Dan untuk kelas 4, hari ini kita akan belajar tentang seni budaya dan prakarya. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat mengetahui ragam tari daerah di Indonesia. Jadi anak-anak nanti tolong, kalau saya sedang mengajar di kelas 3, tolong kelas 4 jangan gaduh ya. Sebaliknya kelas 3 juga begitu, kalau Bu Ida mengajar di kelas 4, kelas 3 jangan ramai. Sekarang kelas 4 silakan dipelajari dulu halaman 60 tentang keunikan daerah tempat tinggalku. Bu Ida di kelas 3 sebentar. Untuk kelas 3 silahkan dibuka. Ada di situ ada bacaan halaman berapa? Tentang cuaca. Cuaca halaman berapa tadi? Bukan. Yang pertama tadi yang cuaca. Ya. Cuaca. Ada yang tahu artinya cuaca? Apakah ada yang sudah membaca? Oh ya, Jesse. Apa artinya cuaca? Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat pada waktu tertentu. Iya, betul sekali. Cuaca adalah keadaan suatu udara di daerah tertentu. Cuaca itu dapat berubah-ubah atau tidak, anak? Bisa berubah-ubah. Misalnya pagi ini panas, ya, siang panas berawan, sore atau malam nanti bisa turun hujan. Itu namanya cuaca bisa berubah-ubah. Nah, perubahan cuaca ini juga berpengaruh terhadap kehidupan manusia, kehidupan kita. Ketika hujan, ketika hujan kita tidak bisa melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, ketika hujan tidak bisa menjemur pakaian. Nah, tapi ketika panas berawan, apa yang bisa kita lakukan anak-anak? Contohnya apa? Enggak, ada yang bisa menjemur pakaian. Ada lagi ketika cuaca cerah, apa yang bisa dilakukan? Angkat tangan. Ketika cuaca cerah apa?
Berolahraga. Oh iya, berolahraga, pintar sekali. Terus ada cuaca mendung, ada apa tidak? Nah, mendung ada, sebelum hujan mendung. Apa yang bisa kita lakukan ketika mendung? Belajar di rumah. Oh iya, belajar di rumah, pintar sekali ya. Itu pengaruh perubahan cuaca ya. Dan ketika hujan itu banyak sekali, kalau kalian mungkin main hujan-hujanan, nah, itu bisa terjadi menyebabkan apa ya? Sakit flu, nah, atau pilek. Nah, itu. Jadi kalau hujan, kalau bisa jangan main hujan-hujanan ya. Jaga diri kalian. Nah, selanjutnya untuk tugasnya kelas 3 adalah ini saya beri satu bangku satu, silahkan didiskusikan dengan temannya sebangku. Nah, bagaimana proses terjadinya hujan? Ya, saya beri waktu 5 menit. Bunda akan di kelas 4 ya, jangan diaduk ya. Nah, silahkan dikerjakan. Sekarang kelas 4, apakah sudah dibaca tadi keunikan daerah tempat tinggalku? Sudah. Nah, intinya apa? Intinya apa anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Mungkin apa keunikan daerah tempat tinggalku? Tidak bisa, tidak ada yang bisa. Nah, jadi setiap daerah itu mempunyai apa ya? Ciri khas atau keunikan tersendiri. Nah, kalian tinggal di daerah Nganjuk. Nganjuk itu juga mempunyai ragam keunikan. Misalnya tarian khasnya Nganjuk apa? Jaranan. Nah, di Nganjuk ada jaranan? Ada. Nah, itu. Kemudian di Nganjuk juga mempunyai keunikan, ada apa? Tugu apa yang baru di Nganjuk itu? Tugu apa? Tugu apa? Jaya Stamba. Itu juga merupakan ikonnya Nganjuk ya. Itu keunikan tersendiri. Nah, di Indonesia ini luas. Setiap daerah mempunyai keunikan atau ciri khas sendiri-sendiri ya, baik itu pariwisatanya, sosial budayanya, adat istiadatnya ya. Kalau di Bali ada namanya upacara ngaben ya. Bali itu acara pembakaran mayat. Nah, jadi di Bali itu mayat itu dibakar ya. Kalau di Nganjuk apa keunikan? Ada keunikannya enggak di Nganjuk? Apakah ada seperti Ngaben itu? Tidak ada. Ya. Ya. Kemudian keunikannya lagi tentang tarian. Nah, tari-tari. Nah, di situ kan juga tentang tarian banyak sekali. Nah, halaman 74. Tari itu ada dua anak-anak, tari kreasi baru dan tari tradisional. Tari tradisional itu tari yang sudah lama, sudah mulai sejarah dulu sudah terus ada ya. Kalau tari kreasi baru itu tari yang buatan baru ya. Contohnya kalau tari tradisional contohnya apa ya? Tari Gambyong. Dari mana tari Gambyong? Gambyong dari mana? Jawa? Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Tari kreasi baru contohnya apa? Di situ ada apa contohnya tari kreasi baru? Tari merak. Ah, tari merak. Dari mana tari merak, anak-anak? Tari piring itu juga contoh tari kreasi baru. Dari mana tari piring?
dari Sumatera. Nah, tuh, ya. Jadi keunikan daerah tempat tinggal itu banyak sekali, ya. Selain tarian, adat istiadat. Nah, di Nganjuk ada keunikannya apa? Nyadranan. Nah, kalian pernah dengar nyadranan? Nah, itu salah satu keunikan adat istiadat di kesenian di Nganjuk. Nah, masih ada nyadranan. Nah, di sini tugas kalian adalah akan Ibu beri tugas untuk di satu bangku satu, silahkan didiskusikan dengan teman kalian berhubungan dengan tarian. Nah, silahkan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Wida akan di kelas 3. Jangan gaduh ya. Nanti akan saya tunjuk maju satu untuk mempresentasikan hasilnya. Kelas 3 bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah. Coba silahkan maju grupnya, kelompoknya Jesi. Maju sih. Dibawa bukunya. Diceritakan proses terjadinya hujan. Sini. Udah sana. Yang keras. Proses terjadinya hujan mengalami proses penguapan membentuk uap air yang terangkat dan terbawa angin di atmosfer, kemudian mengembun dan akhirnya jatuh ke daratan. ya, betul. Silakan duduk. Nah, kelompoknya Bisri sama Saka, silakan maju. Yuk. Yang keras baca. Proses terjadinya hujan baca. Proses terjadinya hujan. Evaporasi adalah penguapan air oleh sinar matahari. Transpirasi adalah proses penguapan air dari tumbuhan permukaan melalui stomata atau mulut daun. Dalam uap yang naik akan mengalami dalam awan. Air secara horizontal melalui atmosfer karena perbedaan tekanan udara. Presipitasi adalah proses ketika uap air yang terkondensasi jatuh ke permukaan bumi bergencang. Ya, tepuk tangan untuk teman-temannya. Nah, sekarang ya, jawabannya sudah betul. Ini akan saya terangkan tentang proses terjadinya hujan. Nah, coba dilihat, jangan ramai, lihat papan. Nah, siklus terjadinya hujan. Jadi hujan itu terjadi karena ya panasnya sinar matahari itu membuat air laut atau air danau atau air sungai menguap. Nah, menguap berkumpul di awan ya, sampai menjadi besar dan kelamaan menjadi berwarna hitam. Itu terjadi mendung. Lah, mendung akhirnya turunlah hujan. Nah, seperti itu. Hujan turun membasahi permukaan bumi, airnya mengalir lagi ke laut, ke sungai, ke danau. Kena sinar matahari menguap lagi menjadi gumpalan awan. Nah, yang semakin lama semakin besar dan berwarna hitam. Terjadi mendung lagi dan hujan lagi, seperti itu dan seterusnya seperti itu siklus terjadinya hujan. Ya, jadi sudah mengerti ya, Cak? Proses terjadinya hujan.
Baiklah, untuk kelas 3 silakan dipelajari lagi tentang cuaca. Saya ke kelas 4 bentar. Sudah kelas 4? Ada yang sudah? Nah, Mas Uke dapat berapa ini? Ini kurang ini. Ya ini maju ini, ayo. Mari Dana. Dana aja wes. Baca. Iya, ini. Nama tari tradisional, tari kecak dari Bali, tari boleh dari Jakarta, nama tari kreasi baru, tari piring dari Sumatera, tari Pasuruan dari Serumpun. dari Sumatera Selatan. Ya, tepuk tangan. Kamu, Kapira maju. Nah ini, sudah dapat berapa ini? Maju sini, baca sini. Hasilnya. Nama, Kapira. Tari tradisional, tari becak dari Bali, tari leok dari Jawa Timur, tari kreasi baru, tari suling dari Bali, tari marak dari Jawa Barat. Ya, tepuk tangan anak-anak. Ya, seperti itu tadi. Itu tadi jawaban dari teman-teman kalian. Ya, contoh-contoh tari tradisional dan tari kreasi baru. Nah, ini Yuda juga membawa gambar-gambar nama tarian adat Nusantara dari 34 provinsi. Nah, di sini. Ini semua adalah tari-tari tradisional. Ada tari remong. Dari mana tari remong? Ayo. Tari remong dari mana? Jawa? Jawa? Ayo, Jawa Timur. Aduh, iya kok lupa. Tari topeng. Dari mana tari topeng? Tari topeng. Bali. Bukan. Dari Banten. Tari payung. Tari payung itu berarti penarinya membawa payung, membawa properti payung. Dari mana anak-anak? Dari Sumatera Barat. Nah, masih banyak lagi. Nah, tari kipas. Tari kipas. Dari mana tari kipas? Sumatera Selatan. Ya. Dan masih banyak lagi ya. Baiklah anak-anak, jadi kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini untuk kelas 3 bahwa cuaca itu bisa berubah-ubah dan bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Untuk pelajaran kelas 4 bahwa setiap daerah itu mempunyai keunikan atau ciri khas kesenian sendiri-sendiri, ya. Nah, terima kasih untuk waktunya hari ini. Untuk minggu depan kita lanjutkan untuk pelajaran selanjutnya, ya. Baiklah, untuk hari ini silakan bukunya dirapikan, dimasukkan dalam tas sebelum kita berdoa. Terima kasih waktunya untuk hari ini anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Lanjut kelas 4. Ayo, Mas Ija.